Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah dengan NIM 23040755131. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 12 rangkuman materi mengenai keterampilan berbahasa dan sastra. Nah, yang pertama yaitu keterkaitan 4 keterampilan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, keempatnya ini memiliki hubungan yang erat dan saling menunjang. Menyimak dan membaca termasuk kalimat reseptif, sedangkan berbicara dan menulis tergolong dalam keterampilan produktif. Dan yang kedua yaitu pengertian keterampilan menyimak. Nah, menyimak merupakan kegiatan mendengarkan secara cermat untuk memahami informasi yang disampaikan. Nah, keterampilan ini menjadi dasar bagi pengembangan kemampuan berbicara, membaca, dan menulis. Nah, selanjutnya, pengertian keterampilan berbicara. Jadi, berbicara adalah kemampuan untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan secara lisan. Nah, kemampuan ini memerlukan penguasaan kosakata, pelafalan yang tepat, serta kepercayaan diri. Dan yang keempat yaitu membaca literal dan pemahaman. Jadi, membaca literal berarti memahami isi teks secara tersurat. Nah, sementara itu membaca pemahaman menekankan pada penangkapan makna yang lebih mendalam dari bacaan. Dan yang kelima ada membaca kritis dan kreatif. Membaca kritis adalah kemampuan mengevaluasi isi bacaan secara logis, sedangkan membaca kreatif berkaitan dengan kemampuan mengembangkan ide baru berdasarkan teks yang telah dibaca. Dan yang keenam yaitu hakikat menulis fiksi atau puisi. Menulis puisi atau fiksi merupakan kegiatan mengekspresikan imajinasi, perasaan, dan gagasan dalam bentuk karya sastra yang memiliki nilai estetika. Dan yang ketujuh yaitu menulis prosa, fiksi, dan drama. Penulisan prosa atau fiksi seperti cerpen dan novel membutuhkan unsur alur, tokoh, dan latar. Sementara itu, drama disusun dalam bentuk dialog yang ditujukan untuk dipentaskan. Dan yang kedelapan ada menulis non-fiksi, resensi, dan laporan. Nah, tulisan non-fiksi berisi fakta dan informasi nyata, sedangkan resensi memuat penilaian terhadap suatu karya. Nah, sedangkan laporan berisi hasil kegiatan atau pengamatan. Selanjutnya ada menulis karya ilmiah non-fiksi. Nah, karya ilmiah adalah tulisan yang disusun secara sistematis berdasarkan data, fakta, serta hasil penelitian. Dan yang ke-10 ada menulis surat dan artikel non-fiksi, yang dimana surat digunakan untuk menyampaikan pesan baik secara resmi maupun pribadi. Dan artikel merupakan tulisan yang memuat informasi, opini, atau pengetahuan tertentu. Selanjutnya ada materi sastra reseptif dan produktif. Nah, sastra reseptif mencakup kegiatan menikmati dan memahami karya sastra, seperti membaca puisi atau cerita, dan cerpen. Selanjutnya, sastra produktif berkaitan dengan kegiatan menciptakan karya sastra. Nah, yang terakhir ada ruang lingkup sastra anak. Jadi, sastra anak adalah karya sastra yang disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak, seperti dongeng, cerita pendek, puisi, dan drama anak. Jadi berdasarkan 12 materi tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbahasa dan sastra memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan komunikasi, berpikir kritis, kreativitas, serta ekspresi diri. Oleh karena itu, sebagai calon guru, kita perlu memahami dan mampu mengajarkan secara efektif kepada siswa. Astaga, kamu lagi. Sudah saya peringatkan, jangan buat kamu banyak-banyak. Lihat ini semua. Mau jadi apa kalian? Ini Makassar, jaga adab kalian. Nah, jadi itu merupakan salah satu peran saya dalam drama sebagai ibu RT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.